Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Yang saya hormati wabil khusus keluarga besar almarhum Budi Armansyah bin Basruddin Tahir. Mudah-mudahan almarhum yang sudah mendahului kita, hitungan dunianya 40 hari, Allah tempatkan di tempat yang terbaik, diampuni segala dosanya, diterima amal solehnya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan keturunan dari almarhum terus mendoakan, terus melakukan kebaikan-kebaikan, karena apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hadir di tempat ini dalam rangka mendoakan almarhum sekaligus mengingatkan kita yang masih hidup. Karena yang meninggal sudah selesai. Yang meninggal sudah menikmati apa yang dulu dilakukannya ketika di dunia. Yang meninggal memang perlu bantuan dari yang hidup. Maka malam hari ini kita sama-sama membaca surah Yasin dan tahlil, dan bacaan-bacaan kita seluruh pahalanya nanti kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita agar disampaikan dan diberikan kepada almarhum. Maka kalau tadi baca Yasin semua, setiap orang baca Yasin, Yasin itu hurufnya begitu banyak, kali 10 kebaikan, kali yang berapa membaca, andaikan itu diserahkan oleh kita kepada Allah pahalanya untuk almarhum, insya Allah almarhum sangat gembira. Makanya udah meninggal tuh enak apa enggak? Halo. Jadi yang meninggalnya enak. Kita yang baca, kita yang dapat pahala, yang meninggal juga dapat pahala. Jadi meninggal enak. Kemudian hadirnya kita di majelis ini bukan hanya tahlil. Kalau tahlil ini masih ada yang ogah tahlilan, masih ada yang ogah. Tapi majelis ini kita berubah menjadi majelis ilmu, bukan sekedar majelis tahlil. Makanya kalau Bapak mau ngajak tahlilan sama orang yang ngedemen tahlilan, jangan ngajak tahlilan. Ngajaknya apa? Ke majelis ilmu. Kalau dia nggak mau berarti konslet dia. Ya. Kalau nggak mau karena tahlilan itu masih makul, masih masuk akal. Karena ada yang berpendapat tidak ada tahlilan, tidak ada apa-apa. Tapi kalau diajak datang ke majelis ilmu dia nggak mau, berarti dia konslet. Karena hadirnya ke majelis ilmu ini itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Dan kita mohonkan juga nanti kepada Allah,
Karena setiap kita ini mendapatkan pahala 1000 rakaat, agar pahala kita juga disampaikan kepada almarhum. Jadi pahalanya banyak. Sekali lagi bahwa Pak Budi Armansyah sudah selesai. Tapi kita yang hidup masih berpikir, masih berbuat, ya Allah, almarhum ini ampuni dosanya. Almarhum ini masukkan ke dalam surga. Ini luar biasa ini. Umat ini luar biasa. Sudah meninggal saja masih kita mohon kepada Allah. Makanya kalau ada orang masih hidup susah diingetinnya, ya udahlah, ntar aja kalau udah mati baru gue ingetin dah gitu. Ya kadang-kadang kita susah ya mengingatkan orang lagi hidup bahwa hidup ini bakal mati. Terdengar suara azan seperti dia tidak mendengar. Diajak oleh yang lainnya ke masjid seperti dia selalu merasa sibuk. Ya sudah, dua caranya. Satu, kita doakan. Dua, nanti kalau udah mati kita doakan juga begini. Cuma kan kalau kita mau berdoa seperti ini kan waktunya sangat terbatas. Makanya ini mungkin DKM perlu ada nggak bagian yang mengabsen, terutama udah umur 50 tahun. Saya naikin. Sebetulnya Imam Ghazali bilang 40 tahun. Ya. Orang kalau udah 40 tahun gak demen ke masjid, gak demen ke majelis ilmu, udah alamat dah. Alamat kagak beres. Kagak beres di dunia, kagak beres di akhirat. Susah ngebedain mana asli, mana palsu bisa jadi. Ya. Orang kalau udah gak demen ke majelis ilmu sama ke masjid, susah ngebedain mana asli, mana palsu. Gak bisa ngebedain mana neraka, mana surga, mana yang benar, mana yang salah. Jadi paling tidak ada bagian dari pengurus DKM kalau sudah umur 50 tahun dia hadir nggak ke masjid supaya diingetin. Ente tahu nggak kalau umur 50 tahun ente nggak ke masjid berat, apalagi udah 60 tahun. Karena kata Rasulullah, amaru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Bilangin aja nanti kalau ngomong masjid besok keburu mati, udah mati baru dibawa ke masjid. Ngapain? Emang kudu ngomong mati mah kudu nggak pakai halus-halus, nggak pakai susah dipahami. Kudu rada kasar dikit. Emang lu nggak mau mati kagak ke masjid-masjid, ya kira-kira gitu. Kalau halus-halus ribet. Karena hati manusia ini diingetin mati ada yang susah betul. Makanya ngitungnya sekarang, kalau antum umur 60 tahun, umur 60 tahun, antum merasa panjang umur atau enggak? 60 tahun, apalagi maaf ini Pak Budi Armansyah umurnya 55 tahun. Beliau sudah meninggal. Antum umur 60 tahun belum meninggal. Umurnya panjangan antum atau panjangan Pak Budi? Panjangan mana? Belum tentu. Yang 60 nakalnya 40 tahun. Iya. Kalau 60 tahun tapi nakalnya 50 tahun berarti umurnya cuma 10 tahun. Karena yang dimaksud dengan panjang umur itu adalah selama dia menikmati waktu yang Allah berikan, waktunya hanya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ngacung yang umur 40 tahun masih nakal, ngacung. Pasti nggak ada yang mau. Tapi memang harus diperhitungkan. Bagaimanapun umur ini akan berakhir. Maka kalau saya tanya, ada nggak bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak mau mati? Ternyata nggak ada, semua mau mati.
Rata-rata mau mati. Enggak, saya mau hidup aja. Ya umur 60 aja udah miring-miring jalannya, masih mau hidup aja. Emang enak hidup begitu? Maka malam hari ini mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mengingatkan kita. Di antaranya pastikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang kita baca dalam sholat kita. Karena apapun yang kita lakukan ini dalam rangka mempersiapkan kematian. Tidak ada lagi. Makanya Allah ciptakan kita kan hanya untuk ibadah, tidak ada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau udah 40-50 tahun masih maksiat juga, hati-hati. Karena maksiat itu artinya apa? Memendekkan umur. Coba. Maksiat itu dikatakan memendekkan umur. Karena apa? Dikasih umurnya seberapapun tetap dia tidak beramal soleh. Karena yang namanya hidup itu innal hayata hayatul qalbi. Sebenarnya yang namanya hidup itu hidupnya hati. Kalau hati kita hidup ini adalah kita selalu menikmati hidup dengan taat kepada Allah. Orang yang hatinya mati, makanya orang kafir itu hatinya dianggap mati dan dia dianggap tidak hidup. Takut kedengaran tetangga. Maka kita kalau orang muslim mukmin, masya Allah. Ya walaupun nakal-nakal kemarin, kalau boleh saya bilang Pak, kalau boleh ini, kalau antum mau nakal sampai umur 40 tahun aja, habis itu terus berhenti nakalnya udah. Emang belum kenyang sampai 40 tahun? Kenyang nggak? Mestinya kenyang udah. Kalau 40 tahun itu adalah bagian dari kita menjalani perjalanan kehidupan dengan berbagai godaan dan lain sebagainya. Tapi kalau udah 40 tahun stop. Tapi kalau 40 tahun lebih, apalagi udah 50 tahun masih juga maksiat, udah. Nah tugas kita bapak-bapak hadirin sekalian ngingetin, apalagi nggak nongol-nongol ke masjid ya. Besok ente kalau mati nggak saya bawa ke masjid dah ya. Hidup aja nggak mau ke masjid, enak aja pengen digotong. Jalan aja sendiri besok kalau udah mati, kira-kira begitu dah. Hah? Emang kudu kita takut-takutin juga ya. Maka malam hari ini mudah-mudahan dengan hadirnya kita di almarhum ini Bapak Budi Armansyah, Allah ngingetin kita. Kata Pak Budi, saya bayangkan kata Pak Budi ini, besok ente mati. Karena kata Rasulullah apa? Kafabil mauti itu. Cukuplah kematian seseorang itu nasihat. Nasihatnya apa? Sekarang saya mati kata Pak Budi, besok ente. Dan memang orang meninggal itu ya. Ini saya bawa catatan. Tadinya saya mau bawa kitabnya gede banget soalnya. Ya. Ini urusan orang yang sudah meninggal. Karena bagaimanapun kalau udah bicara meninggal, bicara kuburan, saya susah menjelaskannya karena saya nggak punya pengalaman. Ya. Tapi para ulama mereka menulis berdasarkan hadis. Apa sebutnya keadaan orang yang sudah meninggal itu? Kalau antum nggak percaya apa yang saya baca, ya buru-buru udah meninggal. Makanya sekarang percaya aja dulu. Ya. Di antaranya adalah inna arwahal mu'minin ta'ti fi kulilatin ila sama'id dunya wa taqibu bihadai buyutiha. Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin itu datang setiap malam
ke langit dunia dan dia datang ke rumahnya. Ini memang agak susah dipahami. Mana nggak pernah ketemu gitu ya? Ya. Wa yunadi kulla wahidin minhuma. Kemudian roh tadi ketika datang ke rumahnya, dia memanggil bisautin hazin, dengan suara yang sedih, suara yang memelas, alfa marra, 1000 kali. Apa? Dia memanggilnya dengan suara yang sedih sebanyak 1000 kali. Apa yang dia sampaikan? Ya ahli, wahai saudara-saudaraku, wa aqaribi, wahai kerabat dekatku, wa waladi, wahai anak-anakku. Jadi ahlun ini berarti bisa anak, bisa istri, bisa cucu. Aqaribi, karib kerabatnya, bisa karib kerabat secara biologis, bisa secara fisik. Wa waladi, dan anakku. Ya man sakunu buyutana, hei yang tinggal di rumah aku. Walaysa walabisu siyabana, dan yang memakai pakaianku. Kan begitu orang meninggal pakaiannya dipakai orang lain kan? Ya. Waqtasamu amwalina, dan yang membagikan hartaku. Dipanggilnya sama almarhum ini. Hal minkum min ahadin yadkuruna, apakah kamu semua masih ingat sama aku? Nah, makanya malam hari ini alhamdulillah ya, keluarga besar Pak Budi masih ingat sama orang tuanya Pak Budi yang sudah meninggal 40 hari yang lalu. Senang betul ya, apalagi dihadiri oleh para jamaah ya, senang betul karena pertanyaan yang meninggal ini apa? Hal minkum min ahadin yadkuruna wa yatafakkaruna, apakah kamu ini salah satunya ingat sama aku dan mikirin aku apa enggak? Kan dianggapnya orang sudah meninggal dianggap selesai Pak. Belum. Maka nanti ada namanya waladun soleh. Kalau waladun soleh tidak pernah lupa kepada orang tuanya, selalu dia ingat, selalu membaca Fatihah, selalu melakukan amal-amal soleh. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ibadah kita semangat nih ya, dan orang tua kita sudah tidak ada, karena apa yang dilakukan oleh kita bukan hanya amalnya buat kita, buat orang tua kita yang sudah meninggal. Kan posisi antum ini sekarang orang tua, juga posisi antum kan anak juga ya, seperti saya ini orang tua dari 3 anak saya juga anak dari kedua orang tua saya. Apa yang saya lakukan ini bukan hanya untuk diri saya ketika saya melakukan kebaikan, tapi juga kebaikan-kebaikan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan orang tua saya. Makanya pertanyaannya, hal minkum min ahadin yadkuruna wa yatafakkaruna, apakah kamu masih ingat sama aku, masih mikirin aku? Karena orang yang di alam kubur itu sudah tidak bisa menambah kebaikan-kebaikan ya, sudah tidak bisa lagi menambah kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Bapak Budi Armansyah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, mudah-mudahan. Tapi juga tidak boleh terlalu optimis, karena bagaimanapun manusia. Makanya ada putranya, ada putrinya, ada cucunya. Itulah investasi yang harus disiapkan, karena mereka itulah yang bisa menambah kebaikan-kebaikan buat orang yang sudah meninggal.
Lalu apa katanya? Situasi yang dirasakan oleh mereka di kuburan gampangnya. Wa nahnu fi sijnin tawil. Dan kami ini di penjara yang sangat lama. Penjara ini bisa keluar nggak? Nggak bisa keluar. Fi sijnin tawil. Murid-murid saya yang di penjara aja, baru di penjara 6 tahun aja udah lama Ustaz saya di sini. Yang di penjara di lapas 2A kan saya ngajar itu. Udah lama? Belum lama. Udah Ustaz 6 tahun. Nanti yang paling lama itu di penjara di kuburan. Fi sijnin tawil wa hisnin sadid. Dan dijaga, yang jaganya ketat banget. Masya Allah. Ini suasana di alam kubur. Farhamuna, kata mereka, maka berikanlah kasih sayang kepada kami. Dengan cara apa? Dengan seperti ini. Ya, kita mendoakan. Sudah tentu kalau tidak ada acara seperti ini, tinggal keluarga yang mereka mendoakan kepada ahli kubur. Yarhamukumullah. Dan kalau engkau semua memberikan kasih sayang kepada kami, mendoakan kami dan beramal soleh, maka Allah pun akan memberikan kasih sayang. Wala tabkhulu alaina qabla an tasiru mislana. Jangan pelit sama kami. Maksudnya apa pelit apa? Tidak banyak melakukan kebaikan. Sebelum nanti kamu ngerasain seperti saya. Inilah rintihan orang-orang yang sudah meninggal. Maka alhamdulillah, insya Allah pada malam hari ini hadirnya kita sama-sama membaca Yasin dan lain sebagainya. Di hadapan kita ada makanan, kemudian ada oleh-oleh Yasin. Mudah-mudahan ini sedekah ini menjadi sedekah buat almarhum. Kemudian, nah ini dia. Ini tugasnya dari keluarga besar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man zara qabra abawaihi. Ini tentang ziarah kubur. Antum ziarah kuburnya kapan aja? Di kuburnya di mana ini? Oh, masih jadi ya? Ya, di Cengkareng masih dekat. Nggak usah naik pesawat, dekat. Ya. Dari Abi Hurairah, man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jum'atin marrah. Siapa yang ziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya setiap hari Jumat sekali, artinya tiap hari Jumat, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jadi yang ziarah diampuni dosanya, yang didatangi juga senang. Ketika kita datang ziarah kubur, ya, ke orang tua antum tahu nggak kalau antum ziarah? Tahu nggak? Tahu Pak. Suruh keluar dari kuburan. Nggak usah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar. Kan begitu disunahkan ketika kita datang ziarah kubur. Wa kana barran biwalidayhi. Nah, makanya tidak ada kata berhenti berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun orang tua kita sudah meninggal. Ya, nggak ada kata berhenti. Justru ketika kita ziarah kubur kepada orang tua, itulah birrul walidain. Bahkan sampai ada riwayat lain, saya tidak tuliskan di sini. Waktu hidup orang tuanya, ya, anaknya itu adalah durhaka. Ada anak durhaka nggak? Ada nggak? Maksud saya bukan di sini, di sono. Uququl walidainin ada. Ketika anaknya itu masih hidup orang tuanya, anaknya itu durhaka kepada orang tuanya.
Tapi begitu orang tuanya sudah meninggal, dia sering melakukan ziarah. Maka dikatakan ketika itulah dulu dia durhaka, karena sekarang sering ziarah, maka dia tidak termasuk orang yang durhaka, termasuk orang yang birrul walidain. Nah, jadi ketika kita sudah ditinggalkan oleh orang tua kita, ya, ini hadis memberikan anjuran supaya tiap hari Jumat ziarah kubur. Masa ke puncak rajin ziarah kubur kagak? Nah, ya. Ziarah kubur ini adalah juga kita yang ziarah diampuni dosanya, dan kita dianggap menjadi orang yang selalu berbuat baik kepada orang tua. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi kulla jum'atin aw adihima faqra indahu yasin wal qur'anil hakim, maka ghafarallahu bi'adadi dzalika ayah aw harfan. Siapa yang ziarah kubur kepada kedua orang tuanya atau salah satu saja, karena orang tuanya baru meninggal satu, dia ziarah setiap hari Jumat lalu membaca surah Yasin atau Quran yang lainnya. Nah, ini nggak boleh di kuburan baca Quran. Ini dalilnya nih ada, boleh ya, baca surah Yasin atau baca Quran yang lainnya. Ghafarallahu, Allah ampuni dosanya sebanyak huruf yang dibacanya dari Quran yang dibacanya. Maka sudah tentu keluarga besar keturunan Bapak Budi, salah satu pesan di dalam kitab I'anatul Thalibin jilid 2 halaman 142 ini, dan buat kita semuanya dianjurkan kita untuk ziarah kubur setiap hari Jumat. Cara menghibur orang tua, karena orang yang di alam kubur tidak bisa menambah amal, tapi mereka bisa menambah kebaikan dari orang yang masih hidup. Inilah caranya, salah satunya. Maka supaya ziarah kubur pada hari Jumat atau pada hari-hari yang lain, mungkin hari Jumat tidak sempat, cuma memang riwayatnya di sini adalah hari Jumat. Inilah keadaan yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Dikatakan tadi sijnin tawil, di penjara dengan waktu yang tidak terbatas. Kemudian wahasnin sadid, kemudian yang jaganya ketat banget, masya Allah. Tapi begitu kita hadir, kita doakan almarhum yang di dalam kubur sehingga mereka menikmati indahnya di alam kubur. Maka malam hari ini kita sama-sama membaca Yasin dan tahlil, dan beberapa surah kita baca, dan nanti kita sama-sama berdoa mudah-mudahan almarhum senang, karena doa-doanya sampai kepada mereka. Dan sudah tentu pada kesehariannya, putra-putrinya, cucunya, mantuknya, semua mengakui, menyadari bahwa yang di alam kubur supaya jangan dilupakan. Bagaimana cara mengingatkannya? Beramal soleh, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang yang sudah mendahului kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, karena kalau ngomongin mati itu nggak ada ujungnya. Ya, iya. Sebetulnya juga kita nggak aman nih. Yang sehat nggak aman, yang muda nggak aman. Taruhan yang tua mah. Ya, yang masih muda nggak aman. Apalagi yang sudah umur 60 tahun, saya pastikan tidak aman. Apalagi yang 60 tahunnya kurang 1 hari, hati-hati besok. Saya sudah 70 tahun Ustaz, apalagi 70 tahun. Pokoknya kalau dengar adzan cepat ke masjid. Ya.
Jangan merasa, karena adzan itu kalau saya analogikan adalah mengingatkan kematian. Apa buktinya? Terlepas ini khilaf, ketika orang dimasukkan ke dalam kuburan diadzanin. Walaupun ada yang mengatakan tidak boleh, silakan saja. Tapi ketika antum dimasukkan ke dalam kuburan lalu diadzani, antum dengar nggak? Hah? Dengarlah. Ketika antum dengar, kalau boleh bangun, kira-kira antum bangun nggak? Bangun. Kemana? Ke masjid. Sama dengan ketika kita masih hidup sekarang ini. Ketika kita dalam posisi tidur atau duduk atau apapun keadaan kita, begitu kita mendengar suara adzan, jangan ditolak. Seperti panggilan Allah adalah sebetulnya panggilan mati. Dan adzan itu adalah merupakan satu peringatan yang tidak ada di dalam agama lain tentang kematian. Maka jadikanlah adzan itu adalah satu cara untuk mengingatkan kita. Ada orang yang nggak datang ke masjid, ya memang adzan bukan buat panggilan buat orang muslim, bukan, buat orang yang beriman. Kalau adzan itu kenapa sedikit yang datang ke masjid? Orang muslimnya banyak, tapi yang hadir memang tidak orang muslim, yang hadir orang mukmin. Maka mudah-mudahan ketika kita mendengar suara adzan bersegera, mudah-mudahan Allah catat kita menjadi orang mukmin. Amin ya robbal alamin. Saya kira ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabil khusus untuk keluarga Bapak Budi Armansyah bin Basrudin Tahir, bahwa malam hari ini adalah cara umat ini memang sangat memperhatikan keadaan orang yang sudah meninggal. Jadi orang meninggal itu tidak dibiarkan mereka lepas dari kita. Makanya kita mohon kepada Allah supaya almarhum diampuni dosanya, bahkan mohon ya Allah dimasukkan ke dalam surga, insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan bighairi ta'bin wala masyaqqatin wala dhair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma salaina li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmah nazilah wa barakah syamilah bil jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal anbiya wasyuhada'is salihin wal ulama'il amilin wal mujahidin wal mujtahidin wal mu'allifin wal mutarjimin wa jami' mudarrisina wa muallimina wa li asatidatina wa liman ahsana ilaina khususan li ahlil kubur Bapak Budi Armansyah bin Basruddin Tahir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarin niran waj'alil jannata ma'wahu waj'alil jannata ma'wahu waj'alil jannata ma'wahu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menjaga hidup kita ini. Satu, dekati masjid dan nikmati majelis ilmu. Aman insyaallah ya. Ada majelis ilmu apalagi di masjid atau ada majelis ilmu di mana saja, insyaallah dua tempat itu bisa menyelamatkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.